Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nini Rahmawati dengan NIM 2362042 dari kelas akuntansi A1 2023. Dengan tugas mata kuliah statistik oleh dosen pengampu saya yaitu Bapak Rahmat Santosa, MTRkom. Dan di sini saya akan menerangkan sedikit pengertian dari distribusi frekuensi beserta fungsinya, histogram dan fungsinya, dan OGIF beserta fungsinya. Dan bagaimana cara menghitung serta membuat tabel histogram frekuensi dan OGIF dari suatu data yang telah saya peroleh. Nah, pertama-tama, apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah cara untuk menyajikan sebuah data ke dalam bentuk tabel yang dapat menunjukkan seberapa banyak frekuensi kemunculan. Dan pertama-tama, apa itu pengertian dari distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah cara untuk menyajikan sebuah data ke dalam bentuk tabel yang dapat menunjukkan seberapa banyak frekuensi kemunculan setiap nilai atau kelompok nilai atau kelas dalam suatu kumpulan data. Misalnya, jika kita mempunyai data nilai ujian dari 100 siswa, kita bisa mengelompokkan nilai-nilai tersebut menjadi beberapa rentang, misalnya seperti 0 ke 49, 50 ke 59, 60 ke 69, dan seterusnya. Dan juga menghitung berapa banyak siswa yang masuk dalam masing-masing rentang tersebut. Dan selanjutnya adalah kegunaan dari distribusi frekuensi. Yang pertama adalah menyederhanakan data. Distribusi frekuensi membantu menyederhanakan kumpulan data mentah yang besar menjadi bentuk yang lebih terorganisir dan mudah dibaca. Lalu yang kedua adalah menggambarkan pola data. Kita bisa melihat pola atau distribusi data seperti apakah data menyebar merata, simetris, condong ke kanan positif atau ke kiri negatif. Yang ketiga, membantu mengidentifikasi nilai pusat dan penyebaran. Distribusi frekuensi memudahkan kita menghitung ukuran pemusatan seperti rata-rata, median, modus, dan ukuran penyebaran seperti rentang dan simpangan buku. Dan untuk keempat, dasar untuk visualisasi data. Distribusi frekuensi bisa dijadikan dasar untuk membuat grafik seperti histogram, poligon frekuensi, atau OGIF, sehingga interpretasi data menjadi lebih visual. Yang kelima, memudahkan perbandingan. Dengan membandingkan dua atau lebih distribusi frekuensi, kita bisa dengan cepat melihat perbedaan antara kelompok data. Dan terakhir, mendeteksi outlier. Dengan data yang tidak biasa atau jauh dari nilai lainnya, bisa lebih mudah dikenali lewat distribusi frekuensi. Lalu di sini ada pengertian histogram. Histogram adalah bentuk grafik yang menyajikan data dalam bentuk batang tegak atau vertikal, di mana setiap batang mewakili kelompok interval atau kelas data dan tinggi badan menunjukkan frekuensi atau banyaknya data dalam setiap kelas tersebut. Biasanya digunakan untuk data kuantitatif atau angka. Sumbu horizontal menunjukkan kelas-kelas data, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi. Tidak ada jarak antara batang, perbedaan dari diagram batang biasa karena data bersifat kontinu. Biasanya contoh penggunaan untuk histogram adalah untuk menyajikan data tinggi badan siswa dalam bentuk kelas-kelas, seperti 150 ke 154 cm, 155 sampai 159 cm, dan seterusnya. Lalu di sini adalah fungsi histogram. Yang pertama adalah menyajikan data secara visual, membantu menggambarkan distribusi data dalam bentuk grafik batang sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan hanya dengan bentuk tabel. Yang kedua, menunjukkan bentuk distribusi data. Histogram bisa menunjukkan apakah data menyebar secara sistematis, miring ke kiri atau ke kanan, atau membentuk pola seperti distribusi normal. Nomor 3 adalah mengidentifikasi nilai pusat dan sebaran data. Bisa memperlihatkan nilai yang paling sering muncul atau modus setelah bagaimana data tersebut dari nilai minimum ke maksimum. Yang keempat adalah mendeteksi outlier atau anomali. Jika ada batang yang lebih tinggi atau rendah dari yang lain, itu bisa menunjukkan outliernya. Yang kelima adalah mempermudah analisis statistik.
cocok untuk analisis awal sebelum dilakukan perhitungan lebih lanjut. Lalu selanjutnya adalah pengertian dari OGIF. OGIF adalah grafik garis yang menyajikan data kumulatif, biasanya digunakan untuk melihat jumlah akumulasi data hingga batas tertentu. OGIF ada dua jenis, yaitu yang pertama OGIF kurang dari atau less than OGIF, menunjukkan frekuensi kumulatif kurang dari batas atas kelas. Yang kedua adalah OGIF lebih dari atau greater than OGIF, menunjukkan frekuensi kumulatif lebih dari batas bawah kelas. Selanjutnya adalah fungsi OGIF. Yang pertama adalah menunjukkan frekuensi kumulatif, yaitu membantu melihat jumlah data yang berada di bawah atau di atas suatu nilai tertentu. Yang kedua adalah menentukan persentil, kuartil, dan juga median. Dengan OGIF, kita bisa dengan mudah mencari nilai tengah atau median, kuartil, bahkan persentil karena sifatnya yang kumulatif. Yang ketiga adalah memudahkan perbandingan. OGIF sangat berguna saat ingin membandingkan dua distribusi data berdasarkan akumulasi nilai. Yang keempat, menilai kecenderungan data. OGIF bisa menunjukkan kecenderungan naik, akumulasi cepat atau lambat yang bermanfaat untuk analisis tren dalam data. Lalu yang terakhir adalah kegunaan distribusi frekuensi dari contoh yang saya berikan. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana tinggi badan ibu-ibu yang tersebar, apakah tergolong pendek, sedang, atau tinggi. Yang kedua, dapat mengaitkan tinggi badan dengan aspek kesehatan, misalnya dalam menghitung indeks massa tubuh atau BMI, sehingga kita dapat menggalakkan program gizi atau konseling kesehatan jika dibutuhkan. Baik, seperti itulah materi yang dapat saya berikan, dan sekian materi dari saya. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi, histogram, dan OGIF dari data yang telah diperoleh. Oke, baik. Pertama-tama di sini saya sudah mempunyai tabel perhitungan dari tinggi badan ibu-ibu PKK di Desa Barangsawahan dari tinggi terendah yaitu 150 hingga 175. Dan yang pertama di sini kita harus menghitung banyaknya data. Yang kedua, kita menghitung jumlah kelas K dengan rumus yaitu 1 plus 3,3 dikali log 10N. Lalu yang ketiga, kita mulai menghitung range dan panjang kelas dengan rumus Nmax kurangi Nmin per K. Lalu yang keempat, kita mulai membuat tabel distribusi frekuensi, dan yang kelima, kita dapat menggambar histogram dari data tersebut. Oke, pertama-tama saya akan mencari N-nya adalah sama dengan rumus Coun, lalu kita tarik dari ujung kiri atas ke ujung kanan bawah, lalu kita tutup kurung dan enter. Dan inilah ketemu nilai N-nya adalah 48. Oke, sekarang kita akan mencari nilai K-nya dengan rumus sama dengan 1 plus 3,3 kita kalikan log 10, buka kurung, kita masukkan nilai N-nya, lalu kita tutup kurung, dan ini adalah hasil dari K-nya. Dan selanjutnya kita akan membulatkan angka tersebut dengan rumus roundup, lalu kita koma di paling belakang, tutup kurung, dan kita enter, dan muncullah angka K-nya yaitu 7. Dan sekarang kita akan mulai mencari range-nya, yang dimana untuk mencari range kita harus membuat nilai max dan Nmin. Maka rumus Nmax yaitu kita ketik max, lalu kita seret dari kiri atas ke kanan bawah, tutup kurung dan enter, maka ketemulah nilai Nmax-nya yaitu 175. Lalu untuk Nmin, kita ketik min, sama seperti tadi, lalu kita tutup kurung enter, dan ini adalah nilai Nmin-nya yaitu 150.
Oke, sekarang kita akan mencari range, yaitu sama dengan buka kurung nmax dikurangi nmin dibagi k, tutup kurung, dan kita enter, dan ini adalah nilai yang telah belum dibulatkan. Lalu selanjutnya kita akan bulatkan dengan rumus round up, kita koma di belakang 0 dan tutup kurung, dan ini adalah hasil dari range-nya yang sudah dibulatkan, yaitu 4. Oke, dan sekarang kita akan memulai untuk membuat tabel kelompok. Di sini saya akan mengetik dan mengedit untuk kata-kata kelompok. Lalu di bawahnya saya tulis B awal dan di sampingnya B akhir. Saya edit terlebih dahulu. Nah, setelah saya edit, untuk B awalnya saya kasih 150 karena nmin, dan untuk B akhir kita masukkan nilai B awal, lalu ditambah dengan range, lalu kita kunci dengan Fn F4, enter, maka hasilnya adalah 154. Lalu selanjutnya sama dengan B awal, lalu ditambah dengan range, lalu kita kunci, dan maka ketemulah nilai akhirnya yaitu 154. Lalu selanjutnya kita tarik ke bawah sebanyak 7 kali karena k-nya adalah 7. Dan untuk B akhirnya juga sama, kita tarik sama untuk B awalnya. Tetapi untuk nilai 178 itu kita ubah lagi menggunakan rumus IF, buka kurung, lalu kita lalu kita kasih lebih dari 175, 175, lalu koma, lalu kita copy dari nilai awal, kita copy di sampingnya lagi, lalu tutup kurung, enter, dan maka ketemulah nilai 175 untuk B akhirnya. Lalu sekarang saya akan mulai mencari nilai frekuensinya. Pertama-tama saya edit terlebih dahulu untuk frekuensinya. Sudah. Lalu saya masukkan rumus frekuensi. Saya tarik dari kiri atas ke kanan bawah. Kita koma dan kita tarik untuk nilai B akhirnya sampai 174 saja. Nah, ini adalah nilai frekuensinya. Lalu saya insert dan saya ketik di kolom baru ini, yaitu kelompok. Lalu saya enter, saya edit sedikit, dan di sini saya akan menggunakan rumus concat, dan kita tarik dari B awal, kita koma, petik, strip petik, lalu koma dengan B akhir, lalu kita enter, dan sama dengan ini. Lalu kita tarik ke bawah lagi sebanyak 7, kita edit sedikit untuk mempercantik. Untuk nilai nmax dan nmin-nya juga, nk-nya juga, untuk range-nya juga. Nah, sudah rapi. Oh, belum. Masih harus saya rapikan terlebih dahulu. Akan mempercantik tampilan. Sudah, lalu selanjutnya saya akan mulai menambahkan. Oh, belum ternyata. Oke,
Setelah kita blok kelompok dan frekuensi, kita buka insert, kita pilih recommended chart, lalu kita OK, dan di sini muncul diagram dari histogram, lalu kita pilih-pilih yang kita mau. Lalu di sini kita bisa mengganti namanya menjadi histogram tinggi badan ibu-ibu PKK. Sekarang kita bisa mengedit diagram yang telah kita buat. Kita chart option, sudah kita edit terlebih dahulu yang kita mau, dan saya alihkan ke bawah agar tidak menutupi. Dan sekarang saya mulai untuk membuat tabel sekali lagi, yaitu tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Saya edit terlebih dahulu agar tampak lebih rapi, diberi warna. Untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari, kita sama dengan kita ketik sum, lalu kita pakai frekuensi awal, lalu kita FNF 4, lalu koma, frekuensi lagi, dan enter sama dengan, dan kita tarik ke bawah lagi. Lalu kita buat tabel lagi dengan kalimat frekuensi kumulatif lebih dari. Saya edit terlebih dahulu agar nampak rapi, diberi warna. Lalu di sini kita pakai rumus sum, buka kurung, lalu saya kasih frekuensi awal, koma, lalu kita tarik ke bawah, lalu kita FNF 4 atau kunci, tutup kurung dan enter. Lalu kita bisa tarik ke bawah seperti sebelum-sebelumnya. Lalu setelah itu saya blok dan saya insert di antara frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Lalu saya akan ketikkan yaitu simbol lebih dari yang berasal dari saya blok B awal, lalu saya taruh situ dan saya copy paste value dan taruh situ. Lalu saya insert kembali antara frekuensi dan frekuensi kurang dari. Saya kasih tanda kurang dari atau simbol. Lalu di bawahnya saya isi dengan B akhir yang saya blok, lalu copy dan copy paste value. Nah, sudah selesai. Lalu saya rapi-rapikan kembali agar nampak lebih bagus. Nah, seperti inilah tabel untuk mengerjakan diagram selanjutnya. Saya edit. Selanjutnya saya akan mengeblok simbol dari dan frekuensi kumulatif kurang dari, lalu buka insert, pilih tanda panah ke bawah, lalu pilih scatter, pilih yang kedua, lalu OK, dan ini adalah diagram dari frekuensi kumulatif kurang dari. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan seperti awal, kita buka insert, lalu pilih panah ke bawah, lalu pilih alt chart dan scatter, lalu pilih yang kedua, kita OK, dan ini adalah diagram frekuensi kumulatif lebih dari. Lalu selanjutnya kita akan ketik label sebagai perumpamaan, lalu yang label berasal dari B awal, kita taruh di situ, kita copy paste value, dan jangan lupa di bawahnya kita kasih 175. Lalu yang kedua adalah kita ketik frekuensi
kumulatif kurang dari. Saya edit terlebih dahulu agar tampak rapi. Beri warna. Yang mana ini berasal dari frekuensi kumulatif kurang dari. Kita taruh di kolom yang kedua. Kita copy paste value, dan untuk tabel selanjutnya saya akan mengetik frekuensi kumulatif lebih dari. Seperti biasa akan saya edit terlebih dahulu agar nampak lebih rapi dan diberi warna juga. Lalu ini berasal dari tabel yang sama seperti tabel di atas. Lalu kita copy paste value di situ dan kita rapikan sedikit. Setelah itu kita akan membuat diagram OGIF dengan mengeblok dan kita buka insert. Lalu kita pilih ke panah kecil, kita alt chart lalu scatter, dan kita pilih yang varian kedua, dan sudah jadi diagram OGIF, dan kita beri nama OGIF tinggi badan ibu-ibu PKK. Dan seperti inilah hasil dari perhitungan dari data tersebut dan penggambaran dari tabel dan juga diagram-diagramnya, seperti membuat diagram histogram, diagram frekuensi kurang dari, diagram frekuensi lebih dari, dan juga diagram OGIF. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih telah melihat dan menyimak video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.